Digdaha, perjalanan di samudra sunyi, jiwamu menari di cakrawala tak bertepi. Ku tinggalkan raga, ku tinggalkan nama, hanya jiwa bersujud di hadapanmu. Saat kematian menyibak tabir rahasia, membukakan jalan pulang menuju cahaya. Matahari bersinar bagai rembulan malam, dihiasi bintang-bintang, bunga abadi berjatuhan. Pernah dengar lagu itu? Pernah barusan ya? Itu lagu perjalanan sunyi menuju samudra yang sunyi, menuju Digdaha. Digdaha itu cahaya abadi. Meninggalkan raga, meninggalkan nama. Gitu. Jadi kalau kita sudah meninggalkan raga, meninggalkan nama, meninggalkan segala kebanggaan diri. Gak penting tuh atribut-atribut, gelar-gelar yang gak penting itu. Kan banyak ya manusia yang seneng gelar ya. Kalau gelarnya nggak disebut manyun. Orang yang kayak gitu nggak bisa mengalami kefanaan. Ya. Jadi untuk bisa pulang ke jati diri kita, syaratnya pertama harus hening, yang kedua harus sujud, yang ketiga harus jadi sumber cinta dulu. Masih nyari cinta, belum jadi sumber cinta, ya sudah tidak dapat cinta, hanya hidup dalam angan-angan. Jadi syaratnya harus iman, bukan ngaku iman. Ciri orang beriman itu bisa ingat sama Allah. Orang yang bisa ingat sama Allah berdiri, duduk, berbaring, kapan saja. Nih saya lagi ceramah begini, saya nggak bisa lupa sama dia. Nggak bisa. Maka diberi gelar oleh Allah, gelarnya namanya ulul albab. Gitu. Ulu itu artinya pemilik, albab itu dari kata lub, bagian yang paling dalam dari kolbu. Bagian yang paling dalam dari atin itu. Kalau sudah masuk ke sana. Kalau sudah, kalau belum ya masih terjebak penyakit kulit di luar aja. Merasa paling soleh, paling benar, kerjaan tiap hari nyalain orang. Heran ya ada manusia yang kerjanya nyesat-nyesatin orang aja. Lebih dari Tuhan. Padahal di Quran jelas sekali, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Hanya Allah yang tahu siapa yang tersesat di jalannya, siapa yang dapat petunjuk. Agama itu kan masalah pribadi. Spiritual itu pengalaman pribadi yang tidak mungkin bisa dijustifikasi oleh pihak manapun. Ini kebiasaan kita itu ya, nuduh-nuduh batang hidung orang lain, nyalah-nyalah orang kayak udah nyampe mana aja. Ini nggak maju-maju nih belajar agama. Orang udah menciptakan matahari sintesa sekarang. Orang sudah menciptakan ruang angkasa, siap-siap kalau bumi ini rusak kita mau pindah kemana, kita masih ngurusi konflik aja nggak selesai-selesai. Karena kebencian itu ya menular. Ya. Wa amilus sholihah. Yang kedua, orang yang mengerjakan amal soleh. Nah sekarang saya tanya amal soleh itu apa? Mereka gak ngerti. Tanya Quran tuh amal soleh apa?
Man kana yarju liqa rabbih falyamal amalan solihan. Itu dijelaskan tuh di surat Al-Kahfi ayat 110. Silakan lihat itu. Barang siapa yang ingin jumpa dengan Tuhannya, lakukan amal soleh. Jadi amal soleh itu ya teknik, metode, cara supaya kita bisa jumpa dengan jati diri. Itu jelas sekali. Tapi amal soleh yang diterjemahkan selama ini apa? Amal soleh jadi sholat, amal soleh jadi zakat, amal soleh jadi umroh, amal soleh jadi haji. Apalagi semua ritual itu tidak mengantarkan kita kepada Allah. Bukan amal soleh. Baca coba Quran. Man kana yarju liqa rabbih falyamal amalan solihan. Barang siapa yang ingin jumpa dengan Tuhannya, lakukan amal soleh. Sekarang melakukan, sekarang jumpa. Gitu. Nggak usah ditafsir. Itu sangat muhkamat, sangat jelas. Ya. Bingung apa tidak? Iya. Kalau bingung bagus, berarti kalian mikir. Ini yang jadi masalah kalau ngaji bingung enggak, ngerti enggak, betul enggak? Tapi sombongnya luar biasa. Ya. Makanya judul kajian kita sekarang adalah tanggung jawab tertinggi manusia adalah menjadi arsitek dari realitasnya sendiri. Jadi kita sebetulnya yang menciptakan realitas hidup kita. Kenapa hidup kita hari ini seperti ini? Itu cerminan dari diri kita. Mohon maaf Bapak Ibu. Ada nggak yang cermin berbohong? Ada nggak? Nggak ada. Kalau pesek ya di dalam cermin, pesek. Ya mancung ya mancung. Dan cermin tidak pernah berbohong. Dan realitas ini adalah cerminan. Cerminan dari apa? Cerminan dari yang tidak realitas. Semua yang nampak nyata itulah cerminan yang tidak nyata. Bahkan sekarang sudah memasuki ya yang disebut dengan abad kuantum. Orang sudah berbicara quantum shift. Sudah berbicara quantum field. Bahwa ruang kosong ini adalah medan kuantum. Ruang kosong ini adalah medan energi tanpa batas. Kecerdasan semesta tanpa batas. Yang siap untuk merespon quantum shift. Kesadaran kuantum dalam diri. Shift itu kan artinya bergiliran. Dan kenapa kita menciptakan realitas yang itu-itu saja? Kan tidak ada yang bergeser di dalam. Bapak Ibu perhatikan saya. Ada pikiran sadar, itu adalah short term memory. Ada pikiran bawah sadar, long term memory. Contoh sederhana. Bapak Ibu kalau berdoa, di pikiran sadar, di pikiran bawah sadar. Di pikiran sadar, ya Allah saya ingin mobil. Tetapi ada program di alam bawah sadar yang ditanamkan dari kecil yang belum diganti dari orang tua kita. Kita nggak mungkin punya mobil, kita nggak mungkin kaya. Uang dari mana? Itu ada program itu di alam bawah sadar. Itu yang didengarkan oleh semesta, bukan yang dari pikiran sadar. Tetapi energi yang bergetar terus menerus secara konsisten di alam bawah sadar. Mana yang dikabulkan oleh semesta? Yang di pikiran sadar, yang di alam bawah sadar? Di alam bawah sadar, belum diganti programnya. Lalu kita menyalahkan, ada doa dikabul, ada doa tidak dikabul. Lalu supaya dikabul, pakai syarat macam-macam. Supaya dikabul, ada tempat macam-macam. Katanya ada tempat yang mustajab, ada tempat yang tidak mustajab. Ditipu, mau aja kita. Seolah-olah ada tempat di mana di sini Allah hadir, di sana nggak ada, begitu? Kan tidak pernah Allah mengatakan begitu. Aku meliputi semesta raya. Aku meliputi seluruh bentuk. Dia meliputi. Tidak ada satu ruang pun di semesta ini yang tidak diliputi oleh Dia. Bagaimana kita bisa mengatakan Allah ada di sana, tidak ada di sini?
Itu kan syirik. Betul apa tidak? Kalau berdoa di masjid ini gak terkabul, harus pergi ke tempat yang jauh, namanya multazam, pas seret-seret dirinya. Udah tempatnya sempit, betul nggak? Masing-masing sudah bawa daftar doa, maruka, lembaran, kertas, para ranjang, betul nggak? Gitu nggak kalian? Dasar. Dan percaya sama yang begitu-begitu. Padahal ya, seberapa kuat getaran kita, seberapa kuat energi kita, seberapa kuat vibrasi kita, seberapa kuat frekuensi kita, itu yang akan direspon oleh semesta. Makanya ud'uni astajib lakum, setiap doa pasti dikabul. Tapi yang dikabul oleh semesta, yang paling kuat yang kita getarkan dari diri kita. Betul apa tidak? Terasa apa tidak omongan saya? Iya. Ketika kita, ya Allah saya ingin mobil, alam semesta justru menganggap kamu gak pengen. Pusing gak? Ulangi. Ya Allah saya ingin mobil yang bagus. Di mana itu? Di pikiran sadar. Itu oleh alam semesta, kamu sedang didengarnya oleh alam semesta, kamu gak pengen. Perlu saya jelaskan? Oke. Ketika saya ingin mobil, berarti saya sedang meminta. Dan setiap orang yang meminta pasti digerakkan oleh rasa kekurangan. Rasa kekurangan akan menarik kekurangan. Like attracts like. Itu hukum alamnya begitu. Harusnya gimana? Harusnya syukuri aja dulu. Yang ada. Sekarang punyanya apa? Sepeda motor. Luapkan kegembiraan punya sepeda motor. Betul enggak? Kan itulah in syakartum la azidanakum, yang akan melipat gandakan sepeda motor jadi mobil. Itu rasa syukur. Rasa syukur.